Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena pemeliharaan yang ajaib atas kita. Haleluya. Pagi hari ini senang sekali saya boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di program Sarapan Pagi. Makanan yang sesungguhnya bagi jiwa dan roh kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan menuntun kita menjalani aktivitas-aktivitas kita sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya sedang berada di sebuah dermaga, di suatu pelabuhan yang ada di kota Situbondo. Salah satu pelabuhan yang ada di kota Situbondo, yaitu Pelabuhan Panarukan. Saudara, pelabuhan ini masih aktif sampai dengan hari ini. Setiap hari banyak kapal-kapal yang melabuhkan kapalnya di pelabuhan ini untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang. Ngomong-ngomong tentang pelabuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya bahwa ada sebuah bangunan yang hampir selalu ada di setiap pelabuhan, di tepi-tepi pantai, di setiap pelabuhan. Apakah itu saudara? Bangunan ini menjulang tinggi, di ujungnya ada lampu. Apakah itu? Yap, mercusuar. Pagi hari ini renungan saya kasih judul mercusuar. Puji Tuhan. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang bapak, saya berbincang-bincang dengan beliau dan ternyata beliau berprofesi sebagai seorang pelaut. Jam terbang bapak ini lumayan cukup tinggi. Dia sudah banyak berlayar, berlabuh di banyak pelabuhan, bahkan sampai ke luar negeri. Saya kemudian bertanya kepada bapak ini, Pak, kira-kira kalau dalam suatu pelayaran, apa yang penting, yang dibutuhkan, sehingga kapal ini bisa sampai ke tujuan? Lantas bapak ini menjawab, ada dua hal yang diperlukan ketika dalam pelayaran. Yang pertama, kompas di kapal. Dan yang kedua, mercusuar di pelabuhan. Tanpa kedua alat ini, sangat sulit bagi sebuah kapal untuk berlayar, untuk menyampai ke tujuannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata keberadaan sebuah bangunan mercusuar di tepi pantai itu sangat-sangat penting, sangat-sangat banyak membantu, terutama bagi kapal-kapal yang sedang berlayar di malam hari dalam keadaan yang begitu gelap, tidak nampak apa-apa. Keberadaan mercusuar ini sangat penting. Cahaya yang dikeluarkan dari lampu mercusuar itu membantu para nahkoda, para pelaut untuk mengarahkan kapalnya supaya tidak menabrak batu karang atau kapal lain. Begitu juga cahaya dari mercusuar digunakan oleh kapal-kapal ini untuk membantu mereka supaya mereka tidak salah arah. Jadi mereka semakin jelas bahwa arah kapal mereka ini sudah benar untuk mencapai pelabuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini pun kita semua tengah berada di dalam perjalanan rohani dengan kapal kehidupan kita. Seperti sebuah kapal di tengah lautan yang lepas. Perjalanan yang kita lalui tentu saja tidak berjalan selalu mulus, selalu baik-baik saja. Tanpa hambatan, tenang-tenang saja, aman-aman saja. Enggak seperti itu saudara. Ada kalanya tiba-tiba saja kapal kehidupan kita dihantam oleh datangnya badai, oleh datangnya angin ribut, oleh datangnya gelombang laut yang begitu keras menghantam dan menggoncangkan kapal kehidupan kita. Sehingga kapal kita menjadi oleng dan kita pun menjadi kehilangan arah. Saudara bisa bayangkan, kalau saat ini mungkin saudara sedang berada di atas sebuah kapal yang sedang berlayar di laut lepas pada malam hari, di mana semua keadaan gelap. Lalu tiba-tiba datang angin ribut, datang badai, datang gelombang laut yang menggoncang begitu hebat kapal saudara. Apa yang saudara rasakan?
tentu saudara akan merasakan suatu ketakutan yang begitu luar biasa. Saudara panik, saudara kehilangan rasa aman, saudara bingung, saudara mencari pertolongan kepada siapa. Dalam keadaan situasi yang begitu mengerikan dan menakutkan, ada satu yang tidak tergoncangkan oleh badai, oleh angin ribut, oleh gelombang laut. Apa itu saudara? Ada satu titik pengharapan bagi para pelaut yang tengah berlayar di tengah lautan yang sedang bergelombang, bergelora. Yaitu cahaya yang keluar dari mercusuar, saudara. Seolah-olah ketika dalam keadaan yang seperti itu, cahaya ini seolah-olah hendak berkata kepada kita, lihatlah aku, tetap pandang aku, arahkan pandanganmu kepada aku, ikutlah aku, mendekatlah kepadaku. Aku akan menuntunmu, aku akan mengarahkanmu, engkau akan selamat, engkau akan baik-baik saja, engkau akan sampai kepada tujuanmu. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mencapai pelabuhan yang benar, kita perlu kompas yang tepat. Kita perlu mercusuar yang tepat. Yesus adalah pelabuhan yang benar. Kesanalah, ke dalam kehidupan kekal, kita akan melabuhkan perahu-perahu kehidupan kita kelak. Sementara kompas dan mercusuar berbicara mengenai firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita supaya kita tidak salah arah, supaya kita bisa sampai kepada pelabuhan yang benar dengan selamat. Sayangnya banyak di antara kita yang tidak menyadarinya, atau bahkan sebenarnya mereka menyadari tapi tetap menggunakan kompas yang salah dan menggunakan mercusuar yang salah di dalam berlayar. Akibatnya apa, saudara? Kapal-kapal mereka akan kesulitan untuk mencapai tujuan mereka, pelabuhan mereka. Bahkan bisa-bisa kapal mereka malah berlayar jauh menjauhi pelabuhan-pelabuhan yang sebenarnya harus mereka tuju. Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Di sana dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara kasih Tuhan, dunia yang kita diami hari-hari ini semakin bertambah gelap. Saat ini seolah-olah kita sedang berlayar di tengah-tengah lautan dalam kegelapan malam yang semakin pekat. Manakala tiba-tiba goncangan kehidupan datang, amukan gelombang hidup menghajar kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan panik, jangan bimbang. Mari fokuskan pandangan kita kepada satu arah, pada satu cahaya. Cari cahaya yang keluar dari mercusuar kehidupan kita. Apa itu? Yaitu firman Tuhan dan Roh Kudusnya. Percayakan kapal kita untuk dipimpin, dituntun, dan diarahkan oleh cahaya itu menuju pelabuhan yang benar. Izinkan Tuhan Yesus lewat firman-Nya, lewat Roh Kudusnya mengarahkan kapal kita di jalur yang benar menuju kepada pelabuhan yang benar, yaitu kehidupan yang kekal. Kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 46 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Firman Tuhan katakan kita tidak usah takut. Mengapa? Firman Tuhan menjaminkan kita tidak perlu takut. Kita naik ke ayat yang kedua. Ini jawabannya. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong
dalam kesesakan. Sungguh Dia sudah sangat terbukti. Amin saudaraku, puji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap pandang Yesus. Pandang Yesus sebagai mercusuar kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.